Ya oke, selamat siang semuanya. Saya Dr. Benny Wulur. Jadi saya akan perkenalkan ya bahwa saya pegang ada nasabah dari Wana Arta dan nasabah dari Asuransi Jiwa Kresna. Jadi berikut ini saya mau menyampaikan ya hasil meeting ya khususnya untuk nasabah Kresna. Hasil meeting antara saya dengan ditemani oleh beberapa orang nasabah telah ketemu manajemen Kresna, yaitu diwakili oleh Pak Kurniadi dan Bapak Jul ya. Nah, waktu dan tempat waktu itu terjadi pertemuan tersebut adalah dilakukan di hari Selasa ya. Nah, sekitar jam 4 sore ya pertemuan telah dilangsungkan dan akhirnya kami tentu mewakili seluruh nasabah ya, tidak yang kebetulan khususnya yang memberikan kuasa kepada saya dan umumnya tentunya untuk kepentingan nasabah pada umumnya juga. Jadi di sini saya memang menyoroti dengan kenapa AJK sampai sekarang tidak memenuhi apa yang sudah dijanjikan ya untuk membayar, sehingga kita protes kepada AJK. Nah, kemudian AJK menyampaikan kesusahannya karena AJK telah di PKU. Nah, karena AJK di PKU, tentunya kalau dia mau menarik investor akan sulit. Siapa investor yang mau kerjasama dengan perusahaan yang sudah di PKU? Kan begitu. Kemudian ya saham juga pasti turun untuk AJK siapa. Kemudian di sini untuk bisnis juga dia menjadi sulit. Ya. Nah, akibat telah dilakukan PKU. Nah, yang jadi masalah di sini tentu kita nasabah mau dibayar. Dengan apapun caranya kita mau dibayar, kan begitu. Nah, jadi di sini memang kalau saya lihat ya ada beberapa perbedaan. Kenapa saya juga mengamati Wana Arta? Karena saya juga lawyer dari para nasabah Wana Arta. Di sini ada perbedaan-perbedaan yang harus saya sampaikan ya. Jadi untuk Kresna Life ya, ini sanksinya PKU seluruh, Wana Arta sebagian. Suratnya tahun 2020 ya, Wana Arta tahun 2021. Nah, di sini bisa kita lihat mulai PKU 7 Desember 2020, Wana Arta 7 Oktober 2021. Gagal bayar manfaat plus premi Kresna Life ya sekitar ya. Jadi di sini juga bila ada kesalahan silakan diralat ya. Tapi data yang saya miliki adalah Kresna Life Mei 2020, Wana Arta Maret 2020. Ya. Mulai gagal nih, artinya apa? Wana Arta sebenarnya lebih dulu nih, ya, nggak bayar. Total polisi yang sudah diselesaikan Kresna Life ini 48%. Wana Arta setahu saya masih 0%. Total nominal yang sudah dibayarkan Kresna Life sudah 1,37 triliun. Sementara Wana Arta masih nihil. Ya. Jenis pelanggaran Kresna Life apa sih? Ya, yang saya tahu yang dikenakan itu adalah dugaan konsentrasi penempatan investasi di pihak terafiliasi, dugaan penyelesaian kewajiban dengan pemegang polis, dan dugaan rasio solvabilitas. Kalau Wana Arta, jenis pelanggarannya diduga rasio solvabilitasnya, kemudian rasio kecukupan investasi, dan ketentuan ekuitas ya. Nah, untuk RBC-nya, risk based capital-nya, untuk Kresna Life itu per Desember 2021 ya, minus 323%. Ya, kalau Wana Arta Life ini sudah minus 2018%. Ya, kalau restruktur kewajiban skemanya ini ada berupa endorsement polis yang tersepakati lebih dari 80% nasabah satu homologasi, yang mana Kresna Life walaupun PKPU sudah dibatalkan, tapi ini tetap ya sampai saat ini juga masih tetap berusaha konsisten untuk menjalankannya ya. Sementara Wana Arta ini skema dan cicilan belum ada kejelasan sama sekali. Nah, di sini kami menyoroti tentang nilai-nilai OJK di sini ya. Nilai OJK itu integritasnya harusnya bertindak objektif, adil dan konsisten ya, sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi. Ya, tentu harus menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Nah, di sini perlindungan yang harusnya dilakukan oleh OJK tentunya untuk perlindungan konsumen ya. OJK di sini harus betul-betul ya melindungi masyarakat seperti yang disampaikan selama ini. Tapi kami
tidak melihat itu ya. Kenapa? Karena kenapa kok bisa terjadi perbedaan? Padahal saya lawyer baik dari asuransi Wana Arta maupun Kresna Life. Kresna Life yang mulai cicil, malah saya lihat juga sampai juga sempat ada statement ya, diduga katanya akan dicabut izinnya juga di April dan sebagainya. Nah kalau itu terjadi bagaimana ya dengan nasib para nasabah? Sementara Wana Arta terkesan ya diduga lebih diberi kelonggaran. Nah di mana ini suatu keadilannya? Maka untuk di sini kami mengajak ya tentunya dengan suatu komitmen yang dari hasil pertemuan kita dengan manajemen Kresna. Kita berkomitmen bahwa Kresna tentu akan bayar kita kalau PKU-nya tentu sudah tidak ada lagi atau sudah dilepaskan atau sudah dicabut ya. Nah itu, karena selama dia masih di PKU ya Kresna juga kesulitan cari investor padahal dia udah mulai bayar. Untuk itu tentu saya akan melakukan upaya-upaya hukum ya. Salah satunya upaya hukum kita tentu akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap OJK. Karena menurut kami OJK tentu sudah melakukan suatu tindakan-tindakan yang tidak adil ya. Dari data ini aja sudah terlihat. Jadi kita harapkan, apa sih harapannya? Kok jadi seolah-olah membantu OJK? Kita bukan bantu OJK, tapi kita mau membantu diri kita sendiri. Kita cari solusi win-win solution. Karena kalau kita gugat OJK, kan OJK ini tentu harus mau juga mendengar aspirasi kita nasabah ya. Karena apa? Kalau memang OJK pada akhirnya PKU-nya bisa dicabut, diberikan relaksasi dan sebagainya ya kan, ya tentunya dia akan bisa menarik investor, saham dia pun ada harapan untuk naik, dan dari situlah OJK bisa menyelesaikan pembayaran kepada nasabahnya. Nah kemarin saya tanya langsung kepada Pak Kur, apakah Anda betul-betul akan selesaikan nasabah? Karena saya didampingi dengan para nasabah juga, jadi saya nggak mau bertindak sendiri dan transparan. Nah para nasabah menjadi saksi juga. Waktu itu saya bertanya, ya kan, apa yang akan dilakukan OJK seandainya kita membantu untuk PKU, ya PKU dicabut, dilepaskan lagi sehingga OJK bisa berjalan lagi dengan baik. Ya, Pak Kur menyatakan dia berkomitmen untuk menyelesaikan kewajibannya sampai selesai kepada seluruh nasabah. Ya, ada beberapa tawaran juga yang dia tawarkan, katanya akan ada settlement aset juga dan sebagainya, asalkan itu wajar-wajar ya kita mau lihat. Tapi yang pasti kalau PKU ini berhasil dicabut, maka dari Kresna tentu akan menyelesaikan para nasabah ya. Jadi di sini tentu saya akan sampaikan dari hasil meeting tersebut kepada para nasabah semua, karena belum tentu ada yang semuanya bisa ikut Zoom. Ya, jadi ini adalah hasil dari pertemuan kita dengan OJK. Tentu saya akan segera dalam waktu dekat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap OJK karena adanya dugaan perlakuan diskriminasi sehingga merugikan para nasabah asuransi jiwa Kresna. Apa itu dugaan perlakuan diskriminasinya? Ya tadi saya sudah sampaikan, saya juga lawyer daripada para nasabah asuransi Wana Arta. Kenapa seolah-olah Wana Arta ini diduga banyak diberikan kelonggaran yang sama sekali tidak cicil nasabahnya? Kenapa Kresna OJK yang sedang baik-baik mencicil malah kemudian diduga terus mau dipersulit dan sebagainya, sehingga dampaknya akan merugikan nasabah? Karena begini, ini logika hukum saja. Kalau 6,4 triliun atau di Wana Arta juga udah sekian triliun, baru katanya OJK mau melakukan PKU. Kami tanya, kenapa OJK tidak lakukan itu ketika baru dana-dana nasabah ini nyangkutnya tidak sebanyak itu, masih 500 M ya atau sebagainya. Dan kalau udah ditemukan penyimpangan enggak dari awal, kenapa tidak dari awal dicegah? Dan ketika pada akhirnya salah satu dari perusahaan asuransi ini ada yang beritikat baik mencoba mencicil, tiba-tiba malah ada berita-berita akan dicabut katanya izinnya. Yang kita duga itu kalau dilaksanakan betul akan berdampak merugikan para nasabah. Ya gimana sekarang siapa yang mau bayar nasabah? Apakah OJK mau bayar nasabah? Kan begitu. Ya tentunya kepada OJK pun kami peringatkan, apabila OJK
kami sudah bantu, kemudian pada akhirnya nanti sudah tercapai sesuai harapan, Anda tidak bayar kepada para nasabah, tentu AJK pun akan kami lakukan upaya hukum ya, baik pidana maupun perdata kami juga lakukan. Jadi kami juga lakukan somasi ya, termasuk kepada AJK juga ya. Kami akan bantu ya, saya lawyer para nasabah akan membantu melakukan upaya hukum, bahkan OJK pun akan kami lakukan gugatan perbuatan melawan hukum ya. Tapi seandainya kami tidak dibayar, maka kami pun dari para nasabah tentu akan bertindak tegas ya. Kami akan melakukan berbagai upaya hukum, baik upaya hukum pidana maupun perdata. Jadi tolong komitmen ini betul-betul bisa dipegang ya, dan kami akan mulai untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap OJK. Kami akan lakukan gugatan terhadap OJK, baik secara lembaga maupun pejabat-pejabat yang diduga telah membuat kebijakan-kebijakan yang tidak baik dan tidak betul sehingga merugikan kepentingan para nasabah. Demikian dari kami ya, mudah-mudahan meeting hari ini bisa tersampaikan kepada para nasabah Kresna, khususnya klien saya dan para nasabah umumnya. Semoga para nasabah bisa bersatu untuk memperjuangkan hak kita. Demikian dan terima kasih.